By the way, hari Minggu besok Gus Imin akan debat. Kali ada pesan, ada harapan buat Gus Imin. Tuliskan di sini, nanti saya terusin ke Gus Imin. Apa harapannya, apa pesannya buat Gus Imin. Abah, Gus Imin jangan main HP terus, suruh belajar Abah. Oke, nanti saya kasih tahu. Nah, pada saat sedang di Halim, adik saya jalan kaki, gitu. Rupanya ada lemari yang tidak stabil jatuh dan mengenai kepalanya. Dia kena, lalu meninggal di tempat. Usianya 7 tahun. Itu ujian yang luar biasa bagi ibu, bagi ayah, bagi saya yang pada waktu itu masih berusia 9 tahun. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Rekomendasi buku bacaan untuk dibaca anak kuliahan di masa libur semester 1 menuju semester 2. Saya usul Anda pilih 2. 1, Anda pilih buku fiksi, novel atau kumpulan cerpen. Yang kedua, pilih buku non-fiksi yang temanya Anda sukai. Jadi yang satu merangsang imajinasi Anda, karena kalau baca buku fiksi itu merangsang otaknya untuk pikiran kita tumbuh imajinasi. Yang kedua, baca yang non fiksi untuk nambah pengetahuan. Pilih yang Anda sukai. Dengan begitu bacanya menyenangkan. Abah ditunggu di Batam ya, insya Allah besok ketemu ya. Salam dari Abu Dhabi. Salam juga ya untuk semua yang di Abu Dhabi. Abah pakai kartu SIM apa? Saya pakainya Telkomsel. Abah, aku suka somai pakai saus kecap, mantep banget. Aduh, saya juga suka. Ini dari kacang goreng. Somai pakai saus kacang, agak pedas, itu enaknya luar biasa. Udah gitu tahunya juga. Sayangnya sekarang udah malam, kita nggak bisa dapat itu sekarang. Abah, saya dikit lagi berhasil jadi sarjana pertama di keluarga. Wow, Masya Allah. Catatan Nana. Selamat ya Nana, jadi sarjana pertama di keluarga, jadi kebanggaan di keluarga. Insya Allah keberhasilan ini jadi awal untuk keberhasilan baru ke depan. Dan insya Allah Nana menjadi yang pertama itu nggak ada duanya. Tidak ada sarjana pertama yang kedua kali. Pertama cuma 1 kali. Jadi nanti kalau ada di antara keluarga yang jadi sarjana lagi, ya itu yang kedua. Jadi pertama itu cuma 1 kali. Jadi selamat, saya juga ikut bangga. Insya Allah jadi inspirasi buat adik-adik di keluarga besar ya. Abah, istri saya Linda Lestari lagi hamil. Saya minta tolong doakan nanti anak saya cerdas. Dari Seruntul. Bung Seruntul dan Linda, selamat ya. Insya Allah kehamilannya lancar, persalinannya lancar, ibu sehat, bayinya sehat. Dari mulai sekarang pastikan asupan gizinya baik, nutrisinya sehat yang baik, supaya bayi yang sedang dikandung juga akan dapat pasokan nutrisi yang baik. Lalu biasakan dari mulai sekarang ibu untuk mengatur waktu, mengatur kegiatan, bahkan mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti membiasakan buat bayinya walaupun masih dalam kandungan. Nanti insya Allah lahir anak yang sehat, anak yang seperti yang diharapkan, cerdas, berakhlak, dan bisa nantinya membanggakan orang-orang tuanya, bisa menjadi pembuka jannah bagi ayah ibunya.
Abah punya jurus 1000 bayangan ya? Soalnya ada di mana-mana. ya, saya lagi banyak keliling soalnya dari Citemku. Abah kapan ke Banten? Nah, insya Allah hari Sabtu kalau nggak salah saya ke Banten. Abah pengen dinotis, apa pendapat Abah tentang fisioterapi? Salam dari Bekasi, klinik fisioterapi. Ya, fisioterapis ini manfaatnya besar sekali. Banyak sekali di antara kita yang kalau mengalami problem di otot, saraf, ke fisioterapis. Terima kasih sudah milih menjadi yang membawa kesembuhan. Semuanya datang dari Allah, tapi Anda yang menjadi salurannya untuk ikut mengembalikan kesehatan semua. Abah bantu semangatin bisnis lagi bangkrut. Sedih bener Abah, inget emak, inget istri, inget anak. Ya, ini bukan hal yang ringan dari murid otodidak. Kebangkrutan itu pahit, kebangkrutan itu berat, dan itu bisa traumatik. Tapi jangan pernah merasa kebangkrutan itu permanen. Kebangkrutan itu peristiwa, bangkrutan itu event. Bersiaplah untuk bangkit lagi. Tengok apa yang dikerjakan kemarin yang tidak boleh diulang. Lalu ke depan yang tidak boleh diulang itu jangan diulang. Dan ingat, Anda bukan orang pertama yang bangkrut. Banyak orang mengalami kebangkrutan, bangkit lagi, dan sukses melampaui kondisi sebelum bangkrut. Jadi, pandang ini sebagai satu proses menuju bangkit. Seperti anak baru belajar jalan. Jatuh, ya bangun lagi. Jatuh, ya bangun lagi. Maka bersiaplah untuk lebih baik, bikin koreksi, habis itu jalan semua. Dan jangan terlalu sentimental. Boleh ingat sama Abah, ingat sama emak, ingat sama istri, ingat sama anak, gak apa-apa. Tapi jangan dibawa perasaan terlalu jauh. Kemudian, waduh, jadi segalanya serba berat. Saya pernah bilang, kalau ada orang lain bisa survive, maka kita juga bisa survive. If others can survive, I will survive. Ya. Oke, by the way, hari Minggu besok Gus Imin akan debat. Barangkali ada pesan, ada harapan buat Gus Imin. Tuliskan di sini, nanti saya terusin ke Gus Imin. Apa harapannya, apa pesannya buat Gus Imin. Dava Chani, Abah tadi aku naik taksi saat keluar bandara, terus supir taksi bilang aku mirip Pak Anies. Alhamdulillah, kita mirip. Kapan-kapan nanti bisa kita barengan ya, kita foto bareng, kita cocokin nih kemiripan kita. Waduh, ini baru jadi ketua BEM nih, Apois. Abah minta motivasi agar terus amanah. Kebetulan saya baru memegang jabatan sebagai ketua BEM. Gini, pemimpin muda itu diakui oleh sebayanya. Kenapa Anda disebut pemimpin muda? Karena sebayanya mengakui Anda. Kalau yang mengakui Anda sebagai pemimpin itu orang-orang tua,
ya maka Anda orang tunjukkan, pejabat muda namanya. Tapi kalau Anda memiliki pengakuan dari sebayanya, nah karena itu ingat-ingat ketika Anda jadi ketua BEM, what makes you a leader is your follower. Seseorang itu disebut pemimpin jika dan hanya jika dia punya orang yang mengikuti secara sukarela. If nobody is following you, then you are no leader. Dan kalau tidak ada yang mengikutimu secara sukarela, maka Anda bukan pemimpin. Misalnya dalam sholat nih, kalau sholat sendirian, walaupun di tempat kotaknya imam mihrab di masjid, nggak bisa disebut pemimpin, nggak bisa disebut imam. Jadi bukan karena dia berada di mihrab disebut imam. Dia disebut imam jika dan hanya jika ada satu orang aja muncul di belakangnya jadi makmum. Jadi yang membuat seseorang disebut imam itu kalau ada makmum. Nah, Anda jadi ketua BEM nih sekarang. Ingat, Anda disebut ketua karena ada anggota. Dan anggotanya yang membuat Anda disebut ketua. Karena itu, respect your follower. Hormati yang mengikuti, hargai, libatkan, sehingga mereka semua akan terus bekerja bersama dengan Anda. Leadership and followership itu seperti satu koin dengan dua sisi. Yang satu namanya leadership, yang satu namanya followership. Ingat-ingat itu ya. Selamat bertugas. Insyaallah jadi pengalaman yang luar biasa. Oke, teman-teman, udah malam sekarang. Oh ini nih, Abah Gus Imin jangan main HP terus, suruh belajar Abah. Oke, nanti saya kasih tahu. Izin Abah bertanya, bagaimana cara menjaga tempo bicara dalam menyampaikan materi? Ya sambil bicara, sambil kita lihat durasi waktu. Dan itu sering-sering aja dikerjakan, nanti lama-lama terbiasa. Bah, ceritain waktu jadi ketua senat di UGM, apa yang paling berkesan? Namanya G Tanya. Gini dah, itu panjang ceritanya. Insya Allah nanti pas saya live berikutnya aja ya, biar ada kesempatan cerita lebih banyak. Nur Halim Tenjo 361. Abah doakan kami pasangan baru, punya anak baru 1. Oh ya Allah, anak kami sudah mendahului kami pergi. Ya Allah. Oh, jadi Ananda sudah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adamallahu ajrakum. Semoga dukamu jadi pahalamu. Dan anak yang pulang mendahului pasti nggak ringan untuk ibunya, untuk ayahnya. Tidak ada ibu yang membayangkan harus menguburkan anak yang dilahirkan. Itu sesuatu yang amat berat. Jadi saya turut bersimpati. Semoga Nur Halim dan istri punya kekuatan. Insya Allah pasti kuat. Dan insya Allah nantinya dikaruniai anak yang tumbuh kembang sehat, soleh solehah, yang sudah mendahului, insya Allah jadi pembuka jannah, pembuka pintu surga buat ibunya, buat ayahnya. Dan ada kalimat yang mungkin pas di sini. The heaviest coffins are the smallest ones.
peti mati yang paling berat adalah peti mati yang kecil. Peti mati yang terkecil itu peti mati yang paling berat. Jadi itulah pesan peti mati anak-anak, itu jauh lebih berat dibandingkan peti mati orang dewasa. Karena peti mati anak-anak itu menggambarkan beratnya rasa kehilangan orang tuanya. Tapi saya yakin insya Allah bisa dilewati. Saya cerita sedikit nih soal ini. Saya berumur 9 tahun ketika adik saya berusia 7 tahun wafat. Dan wafatnya mendadak karena adik saya namanya Haifa. Waktu itu kami lagi liburan dari Jogja ke Jakarta. Dan pada saat itu menjemput kedatangan keluarga yang habis pulang haji. Jadi kami menjemput di Bandara Halim. Ayah dan ibu di Jogja, saya libur dengan paman dan tante ke Jakarta. Nah, pada saat sedang di Halim, adik saya jalan kaki, gitu. Rupanya ada lemari yang tidak stabil jatuh dan mengenai kepalanya. Dia kena lalu meninggal di tempat. Usianya 7 tahun. Saya keluar dari ruangan toilet, Mas, lihat ada darah itu di situ. Saya kaget sekali dan tapi nggak tahu kalau itu adalah adik saya. Umurnya 7 tahun. Ayah ibu di Jogja. Lalu anaknya meninggal di Jakarta. Itu sebuah ujian yang luar biasa bagi ibu, bagi ayah, bagi saya yang pada waktu itu masih berusia 9 tahun. Tidak ringan, tapi kita semua dibekali untuk bisa menjalani masa-masa seperti ini. Tawakal bukan hal yang ringan sama sekali. Jadi saya ingin sampaikan buat Nur Halim bahwa yang Anda jalani bukan yang ringan, tapi insya Allah Anda bisa lewati. Kami pernah mengalami, sama sekali tidak ringan, tapi kita semua menjadi lebih kuat, kita semua menjadi lebih kokoh imannya, dan dengan keyakinan bahwa anak ini putra pertama, anak-anak yang masih belum punya dosa, dipanggil pulang oleh Allah dalam keadaan bersih, insya Allah berada di surganya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, insya Allah dia menjadi pembuka pintu surga untuk ayah ibunya, ya. Oke. Woi, masih banyak nih rupanya. Oke, teman-teman, udah agak malam nih. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang berikutnya. Ini ada yang terakhir nih, Abah, tanggal 16 aku milad. Semoga kaldul taku, ya, insya Allah saling mendoakan. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah menemani saya malam ini. Terima kasih sudah ikut partisipasi di sini. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan, tapi nanti kita terusin lagi ya. Udah agak malam sekarang. Insya Allah kita jumpa lagi. Stay healthy, stay happy, stay productive. Dan pamit, saya besok berangkat ke Batam. Buat yang berada di Batam, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Dan mudah-mudahan kalau waktunya memungkinkan, kita bisa live lagi sebelum ikut debatnya Gus Imin hari Minggu. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih.
Salam hormat, salam hangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu.